Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Putri, berasal dari angkatan 2018, kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitian yang saya pilih, yakni merupakan daerah yang terdapat pada daerah Tanjung Sakti, Bumi. Nah, pada peta berikut dapat ditampilkan pada peta yang ditampilkan dapat diperhatikan bahwa lokasi penelitian itu didominasi oleh daerah dataran tinggi. Pada peta ini saya mengklasifikasikannya berdasarkan klasifikasi Widyatmanti pada tahun 2006, di mana hal itu mencangkup dataran rendah, perbukitan rendah, perbukitan tinggi, serta pegunungan. Pada peta juga dapat diperhatikan bahwa terdapat sungai, di mana sungai ini memiliki pola yang saya identifikasikan sebagai pola paralel. Hal ini menjelaskan bahwa daerah penelitian memiliki kemiringan yang sama dan berkembang pada batuan yang bertekstur halus serta homogen. Hal ini juga menjelaskan bahwa daerah penelitian ini didominasi oleh peristiwa kebencanaan tanah longsor. Berikut merupakan gambaran pada lokasi penelitiannya. Dari hasil yang ditampilkan dapat diketahui bahwa lokasi penelitian umumnya memiliki sungai dan terdapat pada daerah pegunungan atau perbukitan. Daerah Tanjung Sakti memiliki jumlah total jiwa 32.319 jiwa. Data ini diperoleh pada tahun 2012. Sedangkan untuk kondisi geomorfologinya, daerah didominasi oleh perbukitan sehingga pegunungan. Pada lokasi penelitian ini terdapat banyak sungai yang membentuk pola aliran. Pola alirannya merupakan pola paralel yang menjelaskan tentang kemiringan yang terdapat pada lokasi penelitian. Berikut merupakan data kebencanaan yang terdapat pada lokasi penelitian. Untuk peristiwa gempa bumi pada daerah Tanjung Sakti Bumi memiliki kelas indeks dominan yang ancaman tinggi, dan untuk penduduk yang terpapar itu juga tinggi. Sementara untuk cuaca ekstrim pada daerah Tanjung Sakti Bumi juga untuk kelas indeks dominan penduduk terpaparnya tinggi, kelas dominan ancamannya sedang. Nah, dari hal yang ini, untuk melakukan pengukuran resiko pada peta BNPB-nya, yaitu dapat digunakan rumus analisa resiko seperti yang ditampilkan pada presentasi ini. Nah, untuk kebencanaan kekeringan pada lokasi Tanjung Sakti Bumi juga terdapat kelas indeks dominan penduduk terpapar tinggi, kelas dominan ancaman sedang, dan serta untuk tanah longsor pada daerah Tanjung Sakti Bumi sedang, kelas indeks dominan penduduk terpapar sedang. Beberapa penyebab daerah tertentu, beberapa daerah ini menyebabkan rentan banjir adalah deforestasi, degradasi hutan, berkurangnya kawasan resapan air, lahan kritis, tingginya kerentanan, dan tata ruang yang tak mengindahkan peta rawan bencana. Hal ini dapat disebabkan oleh ulah alam itu sendiri ataupun ulah manusia. Nah,
Pada data berikut ditampilkan bahwa daerah Tanjung Sakti pada gambar ketutupan lahan tahun 2019 ini dibandingkan dengan tahun 2014 ini terdapat perubahan, di mana pada bagian hulu sungai termasuk dalam perbukitan dengan vegetasi yang masih asri, sehingga sistem drainase pada daerah hulu bekerja dengan baik, ditambah dengan pemukiman warga yang sedikit. Nah, ini terjadi pada tahun 2019, sementara pada tahun 2014 pemukiman warga sudah menjadi lebih bertambah dan menyebabkan kurangnya resapan air. Nah, untuk peluang asuransi, yaitu peluang asuransi yang dapat diperoleh berdasarkan lokasi adalah perusahaan yang mencakup bidang gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta kekeringan. Untuk menghitung preminya dapat digunakan seperti contoh yang ditampilkan. Nah, misal harga 1 unit rumah 500 juta dengan besar tanggungan asuransi atau harga premi sebesar 0,5, maka premi sama dengan 0,5% dikali 500 juta sama dengan 2.500.000 rupiah, dan itu per tahun, sehingga besar tanggungan untuk per bulan 2.500.000 itu dibagi dengan 12 sehingga diperoleh hasil 208.333 rupiah. Sampai di sini presentasi saya. Maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.